Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddini, amma ba'd. Kembali saya hadir di hadapan Anda, dan kembali kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang selama ini saya dengung-dengungkan, yang selama ini saya terus sampaikan kepada Anda, agar kita selalu memperbaharui niat dan juga melihat kepada hati kita. Karena ulama-ulama terdahulu, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, mereka selalu menelisik dan memperbaiki hati mereka sebelum mereka memperbaiki dan juga menjaga jasmani mereka. Kita beriman sejenak, mendalami dan juga benar-benar mengenal agama ini, bahwa agama bukan hanya salat, bukan hanya puasa, zakat, dan juga haji. Akan tetapi banyak pelajaran yang mungkin sebagian kita terlupa dengan pelajaran tersebut. Lagi-lagi kita berbicara tentang cinta, saudaraku. Kita sudah membahas tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sudah membahas tentang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana aplikasi cinta tersebut. Dan kita juga pernah singgah di dermaga cinta ibunda dan ayahanda kita, yaitu mencintai kedua orang tua. Akan tetapi kurang lengkap rasanya jika kita tidak singgah ke dermaga cinta yang satu ini, yaitu cinta kepada kaum muslimin pada umumnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidak beriman dan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, seperti itulah yang diajarkan oleh kekasih kita, kekasih Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta bukan hanya diucapkan. Cinta bukan cinta yang diumbar-umbarkan oleh anak muda saat sekarang ini, saudaraku. Bukan cinta monyet. Bukan cinta yang membuat Anda galau. Akan tetapi cinta, rasa persaudaraan yang telah dijalin 14 abad yang lalu
oleh kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang membuat mereka, kaum muhajirin dan juga kaum ansar, sampai mengatakan kepada saudaranya, "Wahai saudaraku, ada kebun di belakang rumahku. Ambillah apa yang kau mau, silahkan. Istriku ada 4. Pilihlah yang mana engkau mau. Akan kutalak mereka." Ini hanya bukti sedikit saja di antara aplikasi cinta yang telah dipraktekkan oleh murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai dan juga mencintai mereka. Ya, cinta kepada sesama, cinta kepada kaum muslimin, itu yang pertama kali dibangun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun sebuah masjid. Rasulullah membangun cinta kepada saudara sesama. Ingat 14 abad yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." Saudaraku yang kucintai karena Allah Ta'ala, ya, kita menyadari bahwa memang penciptaan kita di muka bumi ini hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bentuk takwa dan tafsir sebaik-baik tafsir dan sesimpel-simpel tafsir dari kata takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu, setiap kita berusaha untuk selalu berpacu dan mengharapkan hingga kita bisa memetik kemenangan dan kesempurnaan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semangatnya membara dan juga jiwa darah muda, kita berusaha untuk menyebarkan agama. Amar ma'ruf nahi mungkar istilahnya. Ya, setiap orang yang bersalah dan bermaksiat kepadanya, kita selalu menegur dan juga menasihatinya. Akan tetapi banyak juga di antara kita salah dan juga keliru dalam menasihati saudaranya. Ya, bahkan bukan menasihati, akan tetapi serta-merta menjauhinya. Jangan seperti itu, saudaraku. Bukankah manusia tempat bersalah? Bukankah manusia punya hawa nafsu, bukan seperti malaikat yang tidak makan dan minum?
Jangan seperti itu, saudaraku. Mereka adalah saudaramu juga, yang patut dan mesti engkau cintai. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita harus mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita mungkin tidak mau dihardik, kita tidak mau dikucilkan, kita tidak mau dikasari, kita tidak mau dipukuli, kita tidak mau dibenci. Maka aplikasikan itu untuk saudara kita semuanya, baik mereka yang bersalah ataupun mereka yang mungkin belum mengenal yang namanya kebenaran dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, tidak bijak, sungguh tidak bijak jika Anda menjauhi saudara yang sudah bersalah dan masuk ke dalam lubang kemaksiatan, dan mereka bahkan jauh dari penciptanya. Anda cerca mereka, Anda perguncingkan mereka, akan tetapi Anda tidak mau untuk menasihati mereka. Cinta bagaimana itu? Apakah itu cinta kepada saudara atau cinta kepada diri Anda sendiri? Itu jauh bedanya. Ya, jauh bedanya. Jika Anda mencintai saudara Anda, rangkul mereka. Jangan jauhi mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihati mereka, dekati mereka. Mungkin sesekali mereka akan menyakitiku, akan tetapi buktikan pengorbanan dan cintamu kepada saudaramu. Buktikan, rangkul mereka, dan jangan biarkan mereka jauh dari jalan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena pada kesempatan kali ini, Muslim yang sudah jauh dari intinya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah di akhir zaman, mudah terpecah belah. Kemudian ada lagi yang berusaha untuk mengadu domba. Jalan satu-satunya adalah persatuan dan mencintai saudara kita seiman dan juga seakidah. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang bertemu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yang berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang menasihati, mereka yang saling mendukung dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saudaraku, sudahlah, buka pintu hati Anda. Buka pintu hati Anda. Terima mereka yang sudah bersalah kepada Anda, ataupun mereka yang mungkin agak jauh dari manhaj ini. Rangkul mereka, jangan jauhi. Jika engkau memang benar-benar umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan aplikasikan rasa cinta itu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri untuk tidak bisa jauh dari manhaj yang benar ini. Ya, jangan biarkan mereka jauh dari manhaj yang benar ini. Jika engkau benci, masih pantaskah engkau dipanggil umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, lagi-lagi kita berbicara tentang cinta. Cinta yang begitu indah, cinta yang begitu benar-benar diminati dan diinginkan oleh setiap orang. Cinta yang begitu benar-benar membuat Anda terlena. Anda harus berikan itu kepada saudara Anda, sesama muslim. Sebenarnya perbedaan apa yang membuat Anda membenci mereka? Bukankah mereka mengakui bahwa Allah saja satu zat yang berhak untuk disembah? Dan juga mereka meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah dan Nabi serta Rasul, penutup dari semua Rasul yang telah dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Alasan apa lagi Anda untuk membenci mereka? Manhaj yang salah? Oh, bukankah manusia tempatnya salah dan juga lupa? Kemudian Anda meyakini Anda tidak pernah salah, kemudian Anda membenci mereka? Bencilah perbuatannya, akan tetapi jangan benci orangnya. Perbedaan yang besar tentunya. Jika Anda membenci perbuatannya, maka Anda akan selalu rangkul ia. Anda akan selalu nasihati ia. Anda akan selalu berdoa untuknya. Akan tetapi, jika Anda benci orangnya, Anda akan jauhi dia. Anda akan berusaha untuk menghapus namanya, bahkan tidak ingin mengenal namanya. Jika Anda membencinya, setiap nama yang terdengar di telinga Anda pasti akan merasa sempit. Dan juga pasti Anda akan berusaha untuk melaknatnya bahkan. Oleh karena itu perbedaan yang sangat besar antara membenci orangnya dan juga membenci perbuatannya. Saudaraku, cukup apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam akan terpecah 74 golongan. Cukup sudah goresan luka yang ada di tubuh kaum muslimin yang sudah dicetak oleh sejarah. Cukup, dan jangan ulangi itu lagi. Cukup sudah antara kaum muslimin yang selalu berperang dan juga memilih kejayaan untuk kelompoknya sendiri. Cukup sudah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup. Mari kita saling merangkul. Mungkin dalam perbedaan yang selama ini ada dalam benak dan pemikiran kita. Karena mustahil Islam ini akan terus berjaya jikalau Anda selalu untuk mengusiknya sendiri. Anda yang kaum muslimin.
Ya, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semua akan terjadi. Akan tetapi sahabatku, itu juga harus disebabkan oleh manusia. Bukankah Sang Pencipta pernah berfirman dalam Al-Qur'annya bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Artinya ada usaha. Cukup sudah fenomena yang sudah memecah belah umat di negeri tercinta Indonesia. Begitu banyak perbedaan. Banyak sekali. Bahkan karena satu hal saja membuat mereka membenci orangnya bukan perbuatannya. Menggunjingkannya. Membanding-bandingkannya. Kemudian merasa Anda yang paling benar. Padahal Anda baru 4 tahun belajar agama ini. Sudah berani untuk memvonis orang lain. Saudaraku, sudahlah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sempurna iman salah satu di antara kalian, sehingga kalian mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai saudaranya sendiri. Cinta di sini artikan dengan cinta yang sejati, saudaraku. Kalau Anda cinta kepada kaum muslimin, Anda akan dekap mereka, akan rangkul mereka, akan tuntun mereka, walaupun sesekali mereka mungkin menusuk Anda dengan jarum yang kecil, sehingga itu menyakiti Anda. Bukankah seorang ibu yang sudah disakiti oleh anaknya tidak pernah membenci anaknya dan tidak menganggap itu anaknya? Nah, bagaimana dengan Anda, umat Rasulullah, dan mengaku sebagai umat Rasulullah, umat yang paling mulia yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabatku, kembali dalam lingkaran cinta. Cinta yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang menghapus segala bentuk balas dendam, iri, dan juga dengki. Sahabatku, kita bersama beriringan dalam dakwah menuju jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena musuh kita sudah nampak. Musuh kita jelas, orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.